Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto beserta para undangan dan seluruh masyarakat Indonesia yang berbahagia di acara Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hadirin yang kami muliakan, tibalah saatnya kita memasuki sebuah persembahan yang merupakan sebuah cipta, rasa, dan karsa
yang menampilkan kekayaan budaya Nusantara dalam satu panggung. Para penampil akan membawakan lagu Inspirasi Diri, lantunan Satu Bangsa dan Nusantara. Hadirin yang kami hormati, inilah pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pagelaran Sabang Merauke. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memulai Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Karnaval ini menghadirkan berbagai kementerian, lembaga negara, dan instansi pemerintah dalam arak-arakan spektakuler sepanjang malam ini. Dan Harmoni Nusantara malam hari ini akan dimulai dengan prosesi hitung mundur. Kami mohon izin pandu hitung mundur bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Dan kini bersama-sama, saatnya kita akan menyaksikan rangkaian parade karnaval yang meriah dalam Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara. Parade akan diawali dengan penampilan dari Genderang Suling Canka Praditya Wiratama dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Genderang Suling Canka Praditya Wiratama Universitas Pertahanan Republik Indonesia dengan irama yang menghentak penuh semangat serta keselarasan gerak yang penuh ketegasan dengan bangga membawakan lagu Maju Tak Gentar. Dengan total 200 personil inilah Genderang Suling Canka Praditya Wiratama Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang hadir dengan kompak menghadirkan lagu Maju Tak Gentar.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan meriah untuk genderang suling Janka Praditya Wiratama dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Selanjutnya kendaraan karnaval dari Kementerian Dalam Negeri. Di usia 81 tahun Indonesia, Kementerian Dalam Negeri terus hadir dan berdampak nyata bagi negeri. Kemendagri konsisten menjaga daya beli masyarakat melalui pemantauan harga pangan mingguan bersama pemerintah daerah, menjaga inflasi Juli 2026 di angka 2,88%. Saat bencana melanda Sumatera, Kemendagri memimpin percepatan pemulihan dengan menerjunkan 2.000 lebih peraja IPDN, 357 aparatur sipil negara, serta bantuan logistik dan alat berat. Di sektor kependudukan, lebih dari 207 juta KTP elektronik, 76 juta akta kelahiran, 47 juta kartu identitas anak, dan 20,16 juta IKD telah terbit. Didukung pendanaan data sosial ekonomi 289 juta jiwa. Transparansi tata kelola keuangan daerah terus diperkuat melalui SIPD di 552 daerah. Selain itu, apresiasi kepada 163 daerah berprestasi memicu peningkatan standar pelayanan publik. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kemendagri siap mendorong kemajuan Indonesia. Berikutnya adalah kendaraan karnaval kemerdekaan dari Kementerian Luar Negeri. Berlandaskan Pancasila, finisi melaju membawa semangat bahari Nusantara, Indonesia yang bebas dan aktif. Di ASEAN, Indonesia menjaga sentralitas dan harmoni kawasan. Di PBB, Indonesia memperjuangkan multilateralisme dan perdamaian dunia. 2026, Indonesia memimpin Dewan HAM PBB dengan semangat Presidency for All, menjadi jembatan pemersatu dunia. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia, juga ekonomi, perdamaian dan ketangguhan menjadi kompas diplomasi Indonesia. Berani, berdaulat, membumi, diplomasi bebas aktif, melaju menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya dari Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dengan tugas utama melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Gizi Nasional melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi nasional sekaligus melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan untuk memastikan kebutuhan gizi berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selama lebih 1,5 tahun menjalankan program makan bergizi gratis, BGN telah menjangkau 56,9 juta penerima manfaat, mengoperasikan 27.000 lebih satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan menyerap 1,3 juta tenaga kerja. Dan berikutnya kita lihat inilah karnaval kemerdekaan dari Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh. Mobil karaval HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh mengusung semangat toleransi sebagai fondasi pembangunan bangsa. Semangat toleransi ini disejalan dengan program prioritas hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto yang berada di lingkup Kementerian Agama. Toleransi tentunya menguatkan persatuan, pelayanan keagamaan, menghadirkan kemaslahatan dan keadapan menjadi fondasi menuju Indonesia yang maju, damai, serta sejahtera. Dan tentunya
Pembangunan yang berlandaskan nilai keagamaan juga tercermin dalam penyelenggaraan ibadah haji yang tidak hanya berfokus pada keberhasilan pelaksanaan ibadah. Dilanjutkan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Melintas di hadapan kita, kendaraan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia membawa pesan besar bangsa, energi untuk kesejahteraan rakyat. Burung cendrawasih atau Bird of Paradise yang membentang gagah di puncak kendaraan adalah simbol keindahan dan kekayaan sumber daya alam. Kekayaan inilah yang menjadi modal utama bangsa dalam menghadirkan energi bagi kesejahteraan rakyat. Cendrawasih hanya lahir dari alam yang terjaga harmoninya, melambangkan kekayaan energi dan sumber daya alam yang harus dikelola berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah kendaraan karnaval kemerdekaan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan, Kementerian Keuangan memastikan kekuatan penganggaran, dan Kementerian Pan-RB menggerakkan kinerja serta tata kelola pemerintahan. 3 kementerian dengan satu tujuan, mengorkestrasikan program kerja prioritas nasional untuk mewujudkan ekonomi tumbuh lebih tinggi, kesejahteraan meningkat lebih cepat menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya adalah kendaraan karnaval dari pelajar sekolah dasar, menghadirkan keceriaan anak-anak dalam belajar dan bermain melalui suasana pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mobil karnaval ini menggambarkan semangat bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Tempat anak mengenal angka, mencintai buku dan tumbuh melalui permainan bersama. Di atas mobil hadir perwakilan murid-murid SD serta guru pendampingnya sebagai lambang generasi muda yang cerdas, ceria, kreatif dan berkarakter. Selanjutnya adalah kendaraan karnaval dari pelajar sekolah menengah pertama yang menghadirkan keceriaan belajar yang menginspirasi melalui eksplorasi ilmu, pengetahuan, serta penerapan sains, teknologi, engineering, mathematics dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya adalah pelajar sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, menghadirkan keceriaan belajar melalui suasana yang inspiratif dan penuh semangat. Di atas mobil hadir murid-murid berprestasi, duta SMA bersama dengan murid-murid kawan SMK beserta guru pendamping, menggambarkan perpaduan sains, teknologi, kreativitas, dan prestasi. Dan selanjutnya kita sambut kendaraan karnaval dari Sekretariat Kabinet. Inilah mobil karnaval Sekretariat Kabinet dengan tema Pandu Nawasena, Garuda Sang Penuntun Masa Depan yang membawa capaian kerja nyata pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pandu Nawasena merupakan simbol keberanian, cita-cita, dan keteguhan Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kendaraan karnaval dari Sekretariat Kabinet. Dan berikutnya kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Danantara. Hadir di hadapan kita Danantara Indonesia membawa semangat shaping a sustainable future. Terlihat dari desain yang begitu hijau, dari tanaman yang seluruhnya organik dengan janur yang cantik. Melalui sinergi bersama seluruh ekosistem BUMN, Danantara Indonesia mengoptimalkan kekuatan dan aset bangsa untuk menciptakan nilai dan manfaat bagi Indonesia. Di saat yang sama, Danantara Indonesia juga mendorong investasi masa depan pada sektor-sektor strategis, termasuk energi berkelanjutan dan ekonomi hijau,
Salah satunya melalui pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy. Satu dan antara untuk masa depan Indonesia yang maju, berdaulat dan berkelanjutan. Selanjutnya yang melintas adalah kendaraan karnaval dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan menjadi energi membangun Indonesia melalui sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memastikan pekerja migran memiliki kompetensi, kesempatan kerja luas, serta perlindungan sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan hadir melalui pelatihan vokasi, pemagangan nasional, politeknik ketenagakerjaan, dan karir hub. Bersama kita wujudkan Indonesia maju sejahtera. Dan berikutnya kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Hadir di hadapan kita kendaraan karnaval Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang mengusung semangat menuju pendidikan tinggi kelas dunia. Kendaraan ini merepresentasikan komitmen Kemdikti Saintek dalam mewujudkan pendidikan tinggi sains dan teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program prioritas, mulai dari KIP kuliah yang memperluas akses pendidikan tinggi, sekolah unggul Garuda yang menyiapkan talenta unggul bangsa, hingga hilirisasi riset serta gerakan dosen dan mahasiswa berdampak. Dilanjutkan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan membawakan tema Industri Jaya, Perdagangan Juara bersama Harumkan Indonesia. Kedua kementerian bersinergi memperkuat industri dari hulu hingga hilir, meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan membawa produk Indonesia memenangkan persaingan global. Di sisi depan, Kementerian Perindustrian merepresentasikan sektor hulu melalui strategi baru industrialisasi nasional dengan 4 pilar: hilirisasi sumber daya alam, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, serta industri berkelanjutan. Berikutnya adalah kendaraan karnaval dari Kementerian Sosial. Kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan, dan kemerdekaan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan untuk bermimpi dan menentukan masa depan. Semangat ini diwujudkan melalui sekolah rakyat, gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim. Di sekolah rakyat, mereka tentunya belajar, tinggal, tumbuh, dan ditempa dengan ilmu pengetahuan, karakter, keterampilan, disiplin, serta keberanian untuk bercita-cita. Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara, dan Kemensos selalu ada. Selanjutnya kita berikan sambutan untuk Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kebudayaan. Kolaborasi Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kebudayaan hadir menampilkan kekayaan Indonesia di panggung dunia. Rumah Gadang menjadi simbol kekayaan arsitektur Minangkabau serta nilai kebersamaan. Pesonanya semakin semarak bersama dengan Jember Fashion Carnival dalam semangat Event by Indonesia, serta Putri Indonesia sebagai duta pariwisata yang memperkenalkan pesona destinasi dan keberagaman Nusantara bersama Wonderful Indonesia. Semangat kreatif by Indonesia tampil melalui kekayaan intelektual karya anak bangsa.
tata ruang dan pertanahan, dibangun atas dasar kebersamaan warga desa serta menjadi pusat bertumbuhnya kesejahteraan rakyat dari seantero Nusantara, mencerminkan sinergi 3 kementerian ini dalam bingkai Asta Cita. Dan tentunya diiringi lantunan Marendeng Marampa bermakna aman, tentram, gemah, ripah, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah rombongan kendaraan karnaval dari Kementerian Perhubungan. Empati mendalam tentunya atas bencana di Nusa Tenggara Timur. Di tengah ujian ini, kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Di bawah merah putih, transportasi hadir menyatukan langkah negeri. Dari kota hingga pelosok, setiap perjalanan membawa harapan dan menyalakan semangat persatuan. Kementerian Perhubungan terus bergerak menghadirkan konektivitas yang selamat, aman, nyaman, dan berkeadilan di darat, laut, serta udara. Hubungan antar wilayah ini mendekatkan saudara serta membuka akses pendidikan, kesejahteraan, dan perdagangan. Setiap simpul pelayanan menjadi tempat harapan bertemu dengan kesempatan. Lewat inovasi dan keselamatan yang terjaga, transportasi menjadi jalan utama menuju kemajuan bangsa. Bersama masyarakat dan seluruh insan transportasi, kita terus melangkah dalam satu janji, terhubung melayani, bergerak untuk negeri. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kendaraan karnaval dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan dari kejauhan kita sudah melihat inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, utusan khusus Presiden dan CDM Asian Games 2026. Mengusung tema Nyala Api Kedikdayaan Bangsa, kendaraan ini menjadi simbol semangat bagi pemuda dan atlet Indonesia. Kobaran api biru merepresentasikan energi, kekuatan, dan diwariskan sejak Sumpah Pemuda 1928 menuju ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Hadir Chef The Mission Indonesia untuk Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026. Kesiapan merah putih berjaya di panggung Asia dan dunia, turut hadir pula utusan khusus Presiden merepresentasikan dukungan negara terhadap pemuda dan olahraga. Melalui Akademi Olahraga Nasional, pemerintah hadir membina talenta muda menuju panggung dunia. Selanjutnya kita berikan tepuk tangan meriah untuk Kementerian Komunikasi dan Digital. Hadirin sekalian, mari kita sambut persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam Semarak Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hadir sebuah karya bertajuk Anyaman Indonesia Digital yang menggambarkan perjalanan Indonesia di era digital, sebuah negeri yang terhubung oleh keberagaman, tumbuh bersama peluang, dan terlindungi dalam ruang digital yang aman. Dan berikutnya kita sambut inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Pertanian. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat. Cadangan beras pemerintah bahkan telah menembus lebih dari 5 juta ton, memperkuat kedaulatan pangan nasional. Swasembada pangan adalah bukti bahwa Indonesia mampu mengandalkan kekuatan produksinya sendiri. Dari sawah, ladang, kebun, dan peternakan Nusantara, pangan untuk rakyat Indonesia dihasilkan oleh tangan para petani dan peternak negeri sendiri. Dan tentunya hadir dalam mobil karnaval ini satu sosok yang begitu dekat dengan cerita Alor, yakni Adriano Padama, mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor. Seorang mahasiswa yang peduli terhadap masyarakat dan kampung halamannya. Kepeduliannya patut menjadi contoh. Luar biasa sekali. Inilah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ya, dan tak kalah meriahnya, selanjutnya adalah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kini melintas kendaraan hias Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup membawa komitmen menjaga alam sekaligus mensejahterakan masyarakat. Ornamen harimau, gajah, dan bekantan menggambarkan kekayaan hayati Indonesia serta pentingnya hutan sebagai rumah bagi kehidupan. Pesannya jelas, hutan harus lestari, pembangunan tak boleh berhenti, rakyat sejahtera itu pasti.
Pembangunan harus berjalan seimbang, berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikutnya inilah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir membawa semangat transformasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan 6 program kerja prioritas nasional, KKP hadir mewujudkan laut sehat, ekonomi berkelanjutan dan masyarakat pesisir yang semakin sejahtera. Kampung Nelayan Merah Putih, budidaya ikan tematik berbasis desa, revitalisasi budidaya ikan Pantura Jawa, pembangunan tambak udang terintegrasi serta modernisasi kapal perikanan dan pengembangan kawasan sentra industri garam nasional, 6 program kerja prioritas nasional KKP yang dibangun dengan satu semangat yakni membangun laut Indonesia, membangun masa depan swasembada pangan dari laut Indonesia. Dan dilanjutkan dengan Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian Hukum menjadi kompas perjalanan bangsa, memastikan keadilan tetap menjadi arah, kepastian hukum menjadi pijakan, dan hukum menjadi kekuatan. Kementerian Hak Asasi Manusia menjaga nilai kemanusiaan agar HAM semakin nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjaga gerbang negeri dan membina manusia, menjaga negara dari gerbangnya, membangun bangsa dari manusianya. 3 mandat dalam satu haluan, menegakkan hukum, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan menjaga negeri. Berikutnya kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan menghadirkan layanan kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat melalui program hasil terbaik cepat dengan memanfaatkan cek kesehatan gratis untuk mendeteksi faktor risiko sejak dini, juga memperkuat upaya eliminasi tuberkulosis melalui penemuan kasus secara aktif dan pengobatan hingga tuntas. Pemerintah tentunya berkomitmen membangun RSUD di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di seluruh Indonesia yang memeratakan akses serta meningkatkan mutu layanan kesehatan yang lebih cepat, dekat, dan berkualitas. Semakin merata, berkualitas, dan berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dilanjutkan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Semangat kemerdekaan diwujudkan dengan penguatan peran perempuan, mewujudkan anak berkualitas, keluarga sehat serta tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Kementerian PPPA hadir melalui Kebun Pangan Perempuan untuk makan bergizi gratis. Sapa 129 negara hadir untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Ruang Bersama Indonesia menciptakan ruang aman dan inklusif serta satu data perempuan dan anak berbasis desa. Kementerian Perlindungan dan Pembangunan Keluarga BKKBN mendukung keluarga berkualitas melalui makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita demi 1000 hari pertama kehidupan bebas stunting. Dan berikutnya kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Koperasi dan UMKM merupakan kekuatan penting ekonomi bangsa. Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, Presiden Prabowo mendorong penguatan ekonomi masyarakat dari desa. KDKMP menjadi wadah mengembangkan potensi ekonomi lokal, memperluas akses permodalan dan pemasaran, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Berlandaskan asas kekeluargaan sesuai pasal 33 UUD 45, KDKMP menghadirkan layanan sembako, klinik, simpan pinjam, hingga penyaluran barang subsidi sekaligus membuka peluang usaha. Inilah semangat Prabowonomics, gotong royong dan pengelolaan profesional untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berkelanjutan. Dilanjutkan dengan kendaraan karnaval dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Kementerian Pekerjaan Umum. Truk karnaval Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman membawa semangat pembangunan untuk rakyat Indonesia. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menghadirkan bedah rumah BSPS untuk atasi masalah tingginya angka rumah tidak layak huni. Kementerian Pekerjaan Umum menghadirkan jembatan Yutefa, simbol konektivitas yang menghubungkan wilayah
dan membuka akses bagi masyarakat dilengkapi dengan bendungan dan jaringan irigasi yang menopang ketahanan air serta mendukung swasembada pangan, juga pipa air minum sebagai wujud upaya menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat serta alat berat sebagai simbol kesiapsiagaan menangani bencana. Berikutnya kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hadir di tengah masyarakat, truk karnaval BRIN membawa semangat riset dan inovasi untuk Indonesia. Di sini kita bisa melihat berbagai karya teknologi, mulai dari satelit yang mendukung pemantauan dan konektivitas, pesawat N219A yang dirancang untuk menjangkau wilayah kepulauan dan terpencil hingga absorb natural gas cubitan sebagai bagian dari inovasi teknologi. Dan tidak ketinggalan desain dan rekayasa kapal patroli untuk memperkuat Indonesia sebagai negara maritim yang menjadi bagian penting dalam eksplorasi dan penelitian kelautan Indonesia. Inilah wajah riset dan inovasi Indonesia dari darat, laut, udara hingga ruang angkasa. BRIN terus mendorong riset agar hadir, bermanfaat dan memberi solusi bagi masyarakat serta kemajuan bangsa. Selanjutnya melintas di depan hadapan Presiden Prabowo Subianto dan juga para hadirin. Inilah Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Hadirin yang kami hormati, kini melintas kendaraan karnaval. Berikutnya, persembahan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama dengan Tentara Nasional Indonesia. Tampil gagah dengan lambang Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan 3 matra TNI. Kendaraan ini menggambarkan kekuatan pertahanan Indonesia di darat, laut, dan udara. Kehadiran alutsista menjadi simbol kesiapsiagaan TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Modernisasi alutsista terus berjalan seiring dengan penguatan industri pertahanan dalam negeri. Penguasaan teknologi, riset, inovasi, serta pembangunan sumber daya manusia pertahanan yang unggul dan adaptif. Nuansa merah putih dan ornamen bunga merefleksikan semangat persatuan dan cinta tanah air, serta kedekatan TNI dengan rakyat. Dan berikutnya inilah kendaraan karnaval dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sosok Polri hadir di tengah masyarakat untuk melindungi, mengayomi, dan melayani. Bersama-sama membangun Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Diawali dengan kesenian Balai Ganjur Bali oleh anggota Polri sebagai lambang kedekatan Polri terhadap masyarakat. Dan kekayaan seni sebagai perekat persatuan Indonesia. Serta diiringi penari yang mewakili nilai budaya dari beberapa daerah Indonesia. Bagian depan bentuk pelayanan Polri untuk masyarakat melalui call center yang dibalut konsep Sulawesi Utara dan hasil swasembada pangan Polri. Bagian belakang menjelaskan program-program unggulan Polri, mulai dari MBG, Ketahanan Pangan, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Des Ketenagakerjaan, SMA Kemala Taruna Bayangkara, Satgas Percepatan Swasembada Bawang Putih, Jembatan Merah Putih Presisi, Polri Super App Presisi, Smart City Road Safety Policing, dan Hunian Tetap Presisi Aceh. Polri hadir untuk masyarakat dan mengabdi untuk Indonesia. Ya, dan sebagai informasi Bapak Ibu hadirin serta undangan, acara karnaval Bersatu Harmoni Nusantara ini terus berlanjut tentunya hingga Bundaran Hotel Indonesia. Sehingga kami persilakan bagi Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan untuk bisa menikmati beragam acara persembahan kesenian yang disediakan hingga kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan dengan kendaraan karnaval dari Polri tadi sekaligus menutup rangkaian acara karnaval Bersatu Harmoni Nusantara malam hari ini. Dan acara karnaval Harmoni Indonesia dan Bersatu Harmoni Nusantara ini tentunya masuk dalam rangkaian dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan Bapak Ibu sekali lagi sebagai informasi bahwa acara Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara ini terus berlanjut hingga Bundaran Hotel Indonesia.
Sehingga kami persilakan bagi Bapak Ibu semua untuk menikmati beragam acara persembahan kesenian yang disediakan hingga kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Sekali lagi, kami mohon Bapak Ibu semua untuk tidak beranjak karena tentunya Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara terus berlanjut dan acara ini terus terselenggara hingga kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Kami persilahkan Bapak Ibu juga dapat menikmati beragam acara persembahan kesenian yang tersedia mulai dari arena Monas, Sarena hingga kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah tentunya untuk Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara 2026. Dan nampak sekali bahwa malam hari ini luar biasa ya Jaya. Semangatnya tentunya menggambarkan betapa kita betul-betul bersatu, berdaulat sebagai bangsa Indonesia. Kita lihat bahwa bagaimana kendaraan karnaval betul-betul menghadirkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Ya, tentunya dari pagi sampai dengan malam hari semangat dari antusiasme dari seluruh masyarakat tentunya hadir, Lady. Tidak hanya dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi, sampai dengan malam hari ini bahkan semangat itu masih terus nyata dalam Karnaval Harmoni Nusantara. Kami tentunya masih memiliki rangkaian hiburan di malam hari ini, masih di Monumen Nasional. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu masih menikmati beragam hiburan yang tentunya akan kami hadirkan dan suguhkan kepada Anda di Monumen Nasional. Dan tentunya akan ada beberapa persembahan kesenian yang akan kita hadirkan dalam Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara dalam panggung malam hari ini. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu untuk tidak kemana-mana terlebih dahulu, jangan beranjak dari tempat. Dan tentunya Bapak Ibu juga nantinya bisa memberikan voting ya, tentang kendaraan mana yang kira-kira akan menjadi favorit dari Bapak Ibu semuanya. Karena tentunya nanti akan ada hadiah bagi kendaraan yang dinilai paling menarik dan tentunya paling mencuri hati masyarakat Indonesia. Baik, selain voting yang tentunya menarik dari perhatian para seluruh hadirin tamu undangan ataupun juga yang menyimak karnaval di malam hari ini, Lady, ada beberapa bintang tamu yang tentunya dinanti. Ada Dewa 19. Mana fansnya Dewa? Lalu juga Ari Lasso. Dan kita ada akan juga berjoget Wika bersama. Salim. Wika Salim. Dan juga yang tidak kalah menarik adalah NDX AK. Ya. Dan wah banyak ya rupanya fansnya NDX AK. Dan jangan lupa Bapak Ibu ada donasi juga. Ya, dan hadirin yang kami hormati, kami informasikan bahwasanya kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara tentunya untuk berpartisipasi dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam di beberapa wilayah di Indonesia. Bantuan yang terkumpul ini tentunya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas meliputi pangan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan darurat lainnya. Penyaluran akan dilakukan bekerja sama dengan pihak terkait di lokasi terdampak dan donasi dapat disalurkan melalui scan QR Code yang tentunya scan ini hadir di layar. Dan nanti bersama-sama kita melihat hasil donasi yang telah terkumpul nantinya ya. Dan kami mohon Bapak Ibu yang sudah hadir di depan panggung untuk bisa sangat luar biasa ya Lady ya. Tertib dan tidak saling dorong satu sama lain. Tentunya kita mengharapkan bahwa acara malam hari ini akan berlangsung dengan semarak tapi tetap tertib. Ya, kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah memenuhi halaman dari Silang Monas. Kembali kami mengajak untuk seluruh Anda semua untuk saling membantu tentunya dan berpartisipasi dalam meringankan beban masyarakat atau saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia. Bantuan yang terkumpul tentunya kembali kami informasikan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar para saudara-saudara kita yang tertimpa musibah seperti halnya pangan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan darurat lainnya.
Dan tentunya penyaluran akan dilakukan bekerja sama dengan pihak terkait di lokasi terdampak. Donasi dapat disalurkan melalui scan QR Code yang saat ini tampil di layar. Dan nantinya bersama-sama hasil dari donasi yang akan terkumpul juga akan nampak. Tentunya terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Oke, kira-kira yang sudah hadir? Dan Bapak Ibu, kita tentunya akan melanjutkan acara malam hari ini dengan persembahan dari Wika Salim. Akhirnya Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sambung, ini dia Wika Salim.